Baik, bertemu lagi bersama kami ya untuk di mata kuliah ekonomi manajerial dengan chapter pertemuan berikutnya, yaitu berjudul analisa perilaku konsumen. Langsung saja Pak Daniel untuk penjelasannya Pak, silakan Pak. Baik, apa terkait dengan topik analisis ya, hal yang menjadi concern kita dalam analisis perilaku konsumen ini ya. Jadi dari sisi pokok pembahasannya itu ada pendekatan utility, ada pendekatan kurva indifference, ada garis anggaran dan pilihan konsumen, serta penurunan kepada kurva permintaan. Jadi analisa perilaku konsumen ini erat hubungannya kepada teori permintaan. Jadi maksudnya dalam konsep analisis perilaku konsumen ini kita mau menganalisis dasar-dasar turunnya kepada permintaan, teori permintaan atau hukum permintaan. Ya, kenapa? Karena memang dalam analisa perilaku konsumen ini kita melihat bagaimana sebenarnya perilaku konsumen yang berhubungan kepada permintaan. Demikian, Pak Niko, sebagai Baik, Pak. awal. Jadi seberapa penting atau apa sih pentingnya Pak dari konsep analisis perilaku konsumen ini dalam keputusan manajerial? Ya, jadi seperti yang saudara bisa lihat di modul bahwa dia analisis perilaku konsumen ini menjelaskan meramalkan produk yang akan dipilih konsumen pada tingkat dan harga tertentu ya. Kemudian melihat apa penyebab konsumen membeli lebih banyak dari harga yang pada harga yang rendah dan sebaliknya. Artinya, analisis perilaku konsumen ini ya sifatnya untuk melihat seperti apa perilaku konsumen dalam melakukan tindakan konsumsi atau memilih barang atau membeli barang atau yang bisa dikatakan sebagai konteks dalam teori pilihan ya. Maksudnya apa? Dalam dasar analisis perilaku konsumen ini kan adalah apakah barang itu berguna atau tidak bagi konsumen ya. Itu satu poin yang mendasari dalam konteks menggunakan analisis perilaku konsumen ini. Maksudnya apa? Berkaitan dengan apakah berguna atau tidak, karena dalam konteks melakukan pilihannya itu ya, konsumen kan akan menggunakan sisi rasionalitasnya ya. Maksudnya apa? Dalam hal melakukan pilihan, konsumen harus melakukan rasionalitasnya atau berpedoman kepada rasionalnya. Maksudnya apa? Untuk apa? Sebagai contoh ya, untuk apa saya beli mobil baru lagi padahal saya sudah punya mobil, gitu ya. Tapi akan berbeda kalau dia belum punya mobil, kemudian dia berpikir untuk membuat pilihan membeli mobil, gitu. Kenapa? Karena pastinya ada kegunaan dari dia memiliki mobil dibandingkan kalau dia tidak punya mobil, gitu ya. Kegunaannya yang paling dasar apa? Ya kalau dia tidak punya mobil atau katakanlah dia masih punya sepeda motor, mungkin tidak bisa semua keluarganya atau keluarganya ikut kalau mereka mau pergi jalan-jalan misalkan. Tapi dengan dia punya mobil, ya keluarganya bisa ikut. Artinya istri, anak-anaknya bisa ikut untuk berpergian. Jadi secara skematis saudara bisa lihat bagaimana ya konsep atau memahami konsep analisis perilaku konsumen ini ya berkaitan dengan bahwa itu adalah pilihan yang secara rasional di mana dihubungkan kepada tingkat harga dan kepuasan ya. Itulah tadi hubungannya kepada kegunaan ya. Semakin berguna pastinya semakin puas konsumen terhadap barang yang dibeli. Kemudian apa batasan-batasan, nanti kalau harga itu pasti punya batasan-batasannya kan gitu ya. Maksudnya apa? Misalkan untuk membeli mobil tadi mungkin budget atau batasan yang dimiliki oleh konsumen ya atau individu tadi sekian gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi preferensi itu, apa yang menjadi ukuran atau indikatornya ya. Tingkat kepuasannya itu diukurkannya bagaimana. Kemudian setelah keduanya itu dianalisis dalam konteks ya kebutuhan dari konsumennya itu, maka dibuatlah pilihan membeli mobil atau
tidak, atau dalam arti tidak menundanya mungkin beberapa waktu ke depan. Itu Pak Niko. Baik Pak, jadi bagaimana cara menggunakan konsep analisa perilaku konsumen Pak untuk dasar pengambilan keputusan manajerial? Baik. Nah, secara ekonomi ya, penggunaan konsep analisis perilaku konsumen itu terbagi atas dua pendekatan ya. Yang pertama dikatakanlah pendekatan utilitas, kegunaan. Artinya kita menganalisis perilaku konsumen itu dari kebiasaan-kebiasaan konsumen ya, membeli suatu barang itu yang diukurkan dari nilai guna barang yang dia konsumsi ya. Dan yang kedua itu pendekatan kurva indifference ya, yaitu pendekatan yang mengukur perilaku konsumen itu bukan dari nilai gunanya tetapi dari urutan ya, mana produk yang memberikan nilai kepuasan yang paling tinggi, maka itu urutannya yang paling awal atau paling tinggi juga. Nah, itu yang menjadi penggunaan konsep dari analisis perilaku konsumen ini, Pak Niko. Baik Pak, lagi bagaimana menentukan utilitas maksimum yang bisa dicapai konsumen itu? Nah, tadi kami sudah sebutkan bahwa ada dua pendekatan. Pendekatan utilitas dan pendekatan indifference ya. Pendekatan utilitas tadi saya sebutkan adalah atau kami sebutkan berkaitan dengan nilai guna. Jadi konsumen itu ya, artinya perilaku konsumen dalam hal mengkonsumsi itu diukur dari ya kebiasaan dia membeli barang yang dilihat dari nilai gunanya atau utility-nya ya. Nah, bagaimana mengukur seperti yang ditanyakan oleh Pak Niko tadi, menentukan maksimumnya ya. Nah, ukuran-ukurannya itu ada dua. Utility secara total atau total utility dan utility secara marginal atau marginal utility ya. Maksudnya apa? Kalau total utility-nya, nilai gunanya semakin tinggi, pasti itu akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi juga bagi konsumen, maka produk itu akan dibeli oleh konsumen ya. Itu di hubungannya. Nah, kalau marginal utility itu berkaitan dengan perubahan ya. Artinya perubahan dari penggunaan ya, artinya perubahan dari nilai guna yang berdampak terhadap ya barang yang dikonsumsi gitu ya. Jadi sebagai contoh ya, saya dalam perkuliahan berhubungan dengan manajerial ini mencontohkan dalam hal orang yang haus ya. Pada saat dia haus sekali, maka satu gelas air itu sangat tinggi nilai gunanya ya. Nah, pada saat dia menghabiskan satu gelas, hausnya belum hilang, maka dia akan mengkonsumsi satu gelas air lagi ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menghilangkan rasa hausnya tadi. Nah, pada saat dia sudah meminum 2 gelas, kalau belum hilang hausnya, dia minum gelas yang ketiga. Nah, total utility adalah jumlah gelas yang diminum gitu ya. Jadi semakin banyak jumlah air minum yang diminum, dalam arti ukurannya gelas tadi, maka secara kepuasannya dia maksimum. Marginal utility-nya bagaimana perubahannya ya. Maksudnya seperti yang saya katakan tadi, pada saat dia masuk kepada gelas yang berikutnya, katakanlah tadi gelas ketiga dia sudah minum, rasa hausnya pastinya berkurang. Nah, pada saat dia minum gelas yang keempat, hausnya akan hilang kan? Secara total dia puas, hausnya hilang. Secara perubahan ya, dia kan tidak akan meminum gelas yang kelima kan? Kenapa? Karena dia sudah nggak haus lagi. Gitu dia. Itu yang dimasukkan dengan marginal utility. Nah, konsep sekali lagi berdasarkan pertanyaan tadi, bagaimana menentukan maksimumnya? Maka kita menggunakan konsep atau hukum yang namanya utilitas marginal yang semakin menurun ya. Yaitu ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Nah, jadi kalau demikian, pada saat utilitasnya yang semakin menurun, dalam
konteks mendekati 0 dan 0, maka itu artinya kepuasan sudah maksimum. Nah, jadi kalau ditambahin lagi konsumsinya, secara total memang bertambah, tetapi secara kemaksimuman atau optimalnya itu bukan semakin meningkat, tetapi sudah semakin turun juga, ya. Jadi secara penerapan konsepnya, saudara nanti bisa lihat bagaimana bentuk-bentuk hubungan antara bentuk tabel dan bentuk grafiknya, ya. Jadi tabel total utility, ya, pada gambar yang berikutnya, ya. Nah, jadi bagaimana memaksimumkannya, ya, dengan menggunakan konsep hukum hasil yang semakin menurun tadi, the law of diminishing marginal return tadi, ya. Maka secara matematisnya saudara bisa lihat nanti adalah bahwa marginal utility barang X yang dibandingkan terhadap harganya, ya, dan marginal utility barang yang lain dibandingkan dengan harganya itu sama dengan 1. Kalau dia sudah sama dengan 1, itu artinya kepuasan sudah tercapai, ya. Artinya kepuasan maksimalnya sudah tercapai, ya. Kenapa dibandingkan kepada harga? Jelas, ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan permintaan. Maka dalam permintaan itu kan jumlah barang yang diminta itu kan berhubungan dengan tingkat harga. Jadi dia akan diperbandingkan. Sebagai contoh kan begini, orang beli handphone, ya, sudah mahal, ya, harganya, ternyata kegunaannya nggak ada, gitu, ya. Pastinya itu kan tidak memberikan kepuasan yang maksimal, ya kan Pak Niko? Tetapi kalau harganya mahal, kemudian kegunaan handphone itu juga banyak, pastinya itu kepuasannya akan semakin maksimal. Nah, itu dia, ya, secara filosofisnya, ya. Nah, atau ya hitungan yang berikutnya adalah harga dikalikan dengan kuantitinya atau jumlah kuantitinya, ya, barang X, ya, dan X1, gitu, ya, ditambah dengan harga dikalikan dengan kuantitas barang X2 dan ada berapa banyak barang yang dia konsumsi, maksudnya jenisnya, ya, bukan jumlahnya, itu sama dengan pendapatannya, maka itu bisa dikatakan, atau bukan bisa dikatakan, tapi itulah yang disebut sebagai kepuasan yang maksimum. Artinya apa? Dengan sejumlah uang tertentu atau pendapatan tertentu, ya, konsumen itu bisa membeli beberapa jenis barang, bukan jumlahnya, ya. Maksud saya begini, sebagai contoh tambahannya, ya, untuk bagian ini adalah kalau saudara punya uang 100.000 hanya bisa beli baju, mana yang lebih tinggi kepuasannya? Kalau dengan 100.000 saudara bisa beli baju dan bisa beli celana, pastinya saudara akan menyatakan puas kalau bisa beli dua-duanya. Demikian Pak Niko. Baik, lanjutnya Pak, bagaimana menentukan keseimbangan konsumen yang sudah tercapai dengan konsep kurva indifference ini, Pak? Nah, kalau tadi konsep pendekatan utility, kita melihat dari ukuran nilai gunanya, gitu, ya. Nah, konsep dari pendekatan indifference kita mengukur dari urutannya, ya. Semakin tinggi urutannya, maka pasti tingkat kepuasannya semakin tinggi. Jadi saya ulangi, kalau pendekatan utility semakin tinggi kegunaannya, maka tingkat kepuasannya akan semakin tinggi, ya. Nah, indifference semakin tinggi urutannya, maka akan semakin memberikan tingkat kepuasannya yang lebih tinggi, ya. Itu yang menjadi perbedaannya dulu yang mendasar. Nah, konsep yang digunakan nanti dalam untuk mengukur, ya, kepuasan yang maksimum yang bisa dicapai oleh konsumen itu adalah marginal rate of substitution, ya, tingkat pertukaran substitusi. Kalau tadi kan the law of diminishing return, ya, nilai hasil artinya nilai hasil yang semakin menurun, ya. Nah, marginal rate of substitution itu apa? Itu seperti yang di akhir tadi saya sebutkan bahwa untuk satu pendapatan atau sejumlah uang kita bisa membeli beberapa jenis barang yang memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, maka dalam konsep
marginal rate of substitution ini menggambarkan bagaimana untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimum, ya, perilaku konsumen itu biasanya seperti apa? Maka kalau ya ada dua jenis barang yang dia konsumsi, maka agar dia tetap berada pada tingkat kepuasan yang tinggi, kalau dia mau menambahkan jumlah satu jenis barang, maka jumlah barang yang lain harus dikurangkan. Itu dia ya sederhananya konsep marginal rate substitution. Contohnya dalam modul nanti saudara bisa lihat barang X dan Y, ya. Jadi kalau konsumen supaya tetap berada di tingkat kepuasan yang maksimum, ya, kalau dia ingin menambah jumlah barang X, maka jumlah barang Y-nya harus dikuranginya. Sebaliknya, kalau dia ingin menambah konsumsi barang Y agar tingkat kepuasannya maksimum, maka ya jumlah barang X-nya harus dia turunkan. Itu ya dalam konsep marginal rate of substitution-nya untuk pendekatan secara indifference-nya, ya. Nah, yang menjadi penting dalam penggunaan konsep indifference ini adalah analisis berdasarkan bentuk kurva indifference-nya. Jadi ada 4 sifatnya, ya. Jadi kalau posisi yang pertama jelas adalah kita melihat dari posisi. Kalau posisi kurva permintaan itu semakin tinggi di dalam penggambaran grafik, itu berarti memberikan tingkat kepuasan yang paling tinggi juga. Nah, kemudian bentuknya adalah melengkung ke bawah. Artinya kaitan dengan marginal rate of substitution tadi, ya. Kalau mau mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi, maka ingin menambah konsumsi satu jenis barang, maka barang yang lain harus dikurangkan. Yang berikutnya tidak saling berpotongan, ya. Itu menjadi sifat dasar, nggak boleh dia berpotongan, karena kalau dia berpotongan maka tidak jelas kita bisa menentukan mana yang memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. Dan yang terakhir, kurva indifference menghadap ke dalam atau cembung ke arah titik origin, ya. Nanti penjelasan lebih rincinya saudara bisa melihat pada modul, ya, bagaimana masing-masing dari sifat-sifat tersebut. Nah, dalam konsep pendekatan indifference ini, ya, untuk kita bisa menentukan kepuasan maksimum yang bisa dicapai atau equilibrium konsumen namanya, ya, kita menggunakan satu lagi analisisnya adalah garis anggaran, ya, karena seperti dalam utility tadi kan adalah harga kalikan jumlah barangnya harus sama dengan pendapatan. Maka anggaran ini adalah sifatnya batasan yang paling maksimal atau batasan yang paling wajar lah, saya katakan nggak maksimal, wajar, yang uang yang bisa digunakan oleh konsumen untuk membeli suatu barang, ya. Jadi artinya kalau saudara nanti lihat di gambar itu, ya, garis hitam itu adalah garis anggaran, ya. Jadi kalau di atas garis hitam itu artinya besar pasak daripada tiang, ya, uangnya sedikit tapi mau maksa beli yang banyak, gitu ya. Kalau di bawah garis anggaran, gitu ya, itu artinya masih ada uang yang bisa dibelanjakan. Jadi artinya, ya, masih bisa dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran untuk membeli barang agar kepuasan semakin maksimal. Tetapi kalau di atas garis anggaran itu artinya memang, ya, istilahnya banyak yang bisa dibeli secara perkiraan, tetapi uangnya nggak cukup, gitu. Nah, dalam hubungan kepada bagaimana keseimbangan konsumennya, maka untuk menentukan keseimbangan konsumennya dari bentuk grafik itu dinyatakan kurva indifference bersinggungan dengan garis anggaran, ya. Itu dia yang menjadi syaratnya. Jadi selama kurva indifference belum bersinggungan dengan garis anggaran, ya, maka equilibrium konsumen itu belum tercapai. Apalagi hanya berpotongan, itu tidak memberikan hasil yang maksimal. Jadi konsumen equilibrium itu tercapai seperti apa? Kalau, ya, kurva indifference itu bersinggungan dengan
garis anggaran. Artinya ini apa? Artinya bahwa anggaran yang ada sudah dimaksimalkan untuk membelanjakan barang yang memberikan tingkat kepuasan yang maksimum, ya. Sehingga jadi optimasi keseimbangan konsumen itu apa? Konsumen akan memilih konsumsi barang yang terletak pada kurva indifference yang tertinggi. Konsumen juga harus memperhatikan kendala anggaran yang merupakan batasan sumber daya yang dimiliki. Kombinasi kurva indifference dan kendala anggaran yang menentukan pilihan yang optimum itu tadi adalah persinggungan, ya. Sehingga kepuasan konsumen yang optimum itu terjadi pada titik persinggungan antara kurva indifference dan garis anggarannya, ya. Saudara nanti bisa dilihat pada slide nomor 31. Nah, secara matematisnya itu dihitung dari marginal rate of substitution barang X dan barang Y sama dengan harga barang X negatif harga barang X dibagikan dengan harga barang Y sama dengan, ya, negatif marginal utility barang X dibagikan dengan marginal utility barang Y dan sama dengan perubahan, ya, jumlah barang Y dibandingkan dengan perubahan jumlah barang X, ya. Jadi saudara nanti melihat efek-efeknya, artinya kalau terjadi perubahan pendapatan, ya, maka pastinya akan menggeser, ya, garis anggaran, ya. Jadi menggesernya bagaimana? Ya, kalau pendapatan meningkat maka garis anggarannya akan bergesernya ke atas. Kalau pendapatan berkurang maka garis anggarannya akan bergeser ke bawah. Nah, equilibriumnya bagaimana? Ya, kita lihat seperti tadi yang bersinggungan dengan kurva indifference, ya. Jadi contoh-contohnya saudara bisa lihat nanti, ya, bagaimana penjelasan yang konsep dari pendekatan indifference ini. Demikian Pak Niko. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir, yang dimaksud dengan surplus konsumen Pak? Nah, dari analisis perilaku konsumen kita tadi, maka salah satu hasil atau salah satu kegunaannya, ya, kita bisa mengukur atau melihat, ya, bagaimana sebenarnya surplus dari konsumen tersebut, ya. Jadi secara penjabarannya demikian, ya. Surplus konsumen itu adalah kesediaan membayar, ya, atau willingness to pay, ya, terkait jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang, ya. Atau surplus konsumen itu adalah kesediaan konsumen, ya, membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Jadi secara contohnya saudara nanti bisa lihat di slide. Jadi contohnya begini. Saudara punya uang 10.000, ya. Nah, anggapan saudara, katakanlah saudara mau beli sate ayam gitu, ya. Nah, siang-siang gini cocoknya memang mikirnya makan Pak Niko, ya. Jadi enak gitu, ya. Artinya, nah, saudara punya uang 10.000. Asumsi saudara harga sate ayam itu tadi 10.000. Nah, kalau asumsi Anda tadi benar, harga satenya itu adalah 10.000, maka saudara kan tidak ada, ya, selisih antara uang yang saudara miliki dengan harga satenya. Maka dengan demikian ada surplus? Tidak. Gitu, ya. Nah, tapi kalau saudara punya, ya, uang 10.000 yang saudara asumsikan tadi harga satenya 10.000, ternyata pada saat saudara beli satu porsinya itu harga sate cuma 8.000. Maka ada selisih kan? Uang saudara 10.000, harga satenya cuma 8.000, maka ada selisih sebesar 2.000. Itulah yang dikatakan sebagai surplusnya, ya. Jadi willingness to pay-nya apa? Saudara punya uang 10.000, itu kemampuan saudara untuk membeli, ya. Ternyata harga barangnya itu adalah 8.000, maka dari kesediaan saudara membeli ada selisih terhadap barang yang dibeli, dari harga barang yang dibeli, maka itulah yang dikatakan sebagai surplus konsumen, ya. Apa hubungannya ke dalam analisis perilaku konsumennya? Semakin banyak atau semakin besar selisih, ya, kesediaan membayar dengan harga, maka ini memberi kesempatan bagi konsumen untuk
ya menambah konsumsinya, benar kan? Ya, jadi contohnya tadi, kalau tadi harga sekali lagi harganya 10.000 gitu ya, realitasnya 8.000, ada sisa 2.000 kan mungkin bisa beli teh manis dingin. Bagaimana kepuasan? Semakin meningkat. Itulah dia yang disebut dengan surplus konsumen. Sehingga kaitannya kepada bagian yang terakhir ada namanya paradoks nilai, yaitu apa? Contohnya sebagai air, produknya air gitu ya. Barang yang sangat vital dalam kehidupan manusia, tetapi harganya murah, ya. Kenapa ya? Karena biaya yang dibutuhkan itu tidak besar, ya. Artinya dari sisi surplus konsumennya bagaimana? Ya memang konsumsi untuk barang-barang air minum kan tidak terlalu, ya tidak terlalu besar, ya. Dampaknya kalau ya berkaitan dengan surplus tadi ya, kalau barang-barang mewah, ya. Misalnya kan seperti saya contohkan tadi, uang kita 100 juta, kita asumsikan ternyata kita hanya bisa beli satu mobil saja, ya. Ternyata gitu ya, dengan uang 100 juta masih ada sisa yang kita bisa beli sepeda motor. Secara rasionalnya, saudara tetap beli hanya mobil saja, tidak juga membeli motor, atau saudara beli dua-duanya. Ya, secara rasionalnya saudara pastinya beli ya dua-duanya. Kenapa? Mumpung ada surplus konsumennya. Demikian Pak Niko. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya ya yang sangat komprehensif sekali. Jadi adik-adik mahasiswa, sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat siang, salam. Ya, salam sehat selalu ya.